ridho dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita dapat kembali berkumpul. Silaturahmi yang paling utama itu silaturahmi, kemudian thalabul ilmi. Jadi di organisasi pemuda maupun pemudi Persis, baik di Persis dan otonom, hitohnya itu adalah halakoh atau kajian-kajian. Jadi bagi kami di Persis dan otonom sudah menjadi kebiasaan sehari-hari atau makanan setiap hari untuk melakukan kajian seperti ini. Yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah hasil dari ilmu yang saya dapat ketika menjadi utusan dari pimpinan cabang Cangkuang ke pimpinan daerah Kabupaten Bandung. Jadi kewajiban bagi mereka yang diutus adalah menyampaikan kembali ilmu yang telah didapat dari tempat dia menempuh ilmu. Jadi tanggung jawab terbesar dari seorang utusan adalah mampu menyampaikan kembali agar ilmu yang didapatkan oleh utusan itu dapat tersebar merata. Ini alasan saya kenapa akan membahas tentang bab kejamiahan. Karena sebelumnya bab ini sudah saya jelaskan di PJ Cireungit, PJ Cangkuang, dan juga di Remaja Masjid Gading Tutuka. Jadi problem terbesar yang kita hadapi sebagai aktivis dakwah terutama adalah suatu penyakit di mana penyakit ini hanya menimpa kepada aktivis-aktivis yang memiliki semangat juang yang tinggi. Jadi penyakit ini hanya ada bagi mereka yang semangat. Karena aktivis dakwah ini biasanya kita akan ada momen di mana akan ada kemalasan setelah kerajinan, ya, bodoh setelah mendapatkan ilmu. Ini penyakit ini atau yang sering kita biasa sebut itu futur lah ya. Futur ini sering sekali menimpa terutama kepada kader-kader muda. Jadi tidak aneh kalau di pemuda maupun di pemudi, biasanya di pemuda maupun di pemudi, itu yang asalnya rajin semangat, awalnya tiba-tiba tuh menghilang, nggak ada kabar aja. Nah ini bisa jadi orang tersebut mengalami futur dan ini bisa menimpa siapa saja. Tapi yang namanya penyakit pasti ada obatnya. Saya masih ingat ujaran guru Ustaz Hamdan, yang namanya penyakit pasti ada obatnya, termasuk futur ini. Futur ini juga bisa dihilangkan dan diminimalisasi. Yang pertama itu, kita sebagai kader harus benar-benar jeli dalam melihat fasilitas, kegiatan jamiah dan non jamiah. Karena kebanyakan dari kita ini, kader ini memiliki kesibukan tidak hanya di jamiah. Jadi kadang suka ada kegiatan di luar, apalagi bagi mereka yang kuliah maupun yang sekolah. Nah, kita harus benar-benar bisa membedakan mana kegiatan jamiah, mana kegiatan non jamiah. Ini bisa dilihat dari fasilitas, dari tempat. Nah, kenapa kita harus teliti dalam melihat ini jamiah dan non jamiah? Jadi jangan sampai kita terjebak. Jadi ini mah terasa energi kita teh untuk jamiah, tapi karena kita tidak teliti, kita lebih cenderung sibuk di yang non jamiah. Ini yang harus kita pahami, terutama untuk kader yang biasanya anak kuliahan, karena anak kuliahan banyak kesibukannya, terus ada keinginan untuk mengaktualisasikan diri di tempat barunya, di lingkungan barunya. Nah ini juga harus jeli. Jadi jangan sampai kalau bahasa kasarnya mah, kenapa banyak yang ketika masih simpatisan belum bergabung dengan pemuda dan pemudi rajinnya luar biasa, tapi ketika mereka masuk naruh
menghilang aja. Kadang ada yang ma'rufnya hari ini, besok teh udah nggak pernah kelihatan deui we langsung di kegiatan. Nah ini kita harus teliti terutama kepada pimpinan jamaah, karena anggota itu tanggung jawab pimpinan jamaah. Jadi pimpinan jamaah yang ujung tombak kepada para anggotanya, kader-kader muda ini. Jadi dia harus bisa menanamkan bagaimana kita sadar mana yang kegiatan jamiah dan mana yang bukan jamiah. Dan ini bisa dilihat dari minimal dari simbol. Maka dari itu, kegiatan jamiah ini diharapkan mencantumkan minimal simbol. Simbol dari entah itu pemuda, entah itu pemudi, ataupun persis maupun persistri. Fungsinya apa? Simbol ini yang nantinya secara tidak sadar kita akan mengakui, oh ini kegiatan jaminya. Oh, kalau kegiatan ini nggak ada simbolnya, berarti bukan kegiatan jamiah. Jadi jangan sampai isinya kegiatan jamiah, tapi kita tidak menonjolkan jamiah kita sendiri. Karena hampir di beberapa, ada di beberapa jamaah maupun jamaah di luar cabang maupun di dalam cabang yang lebih memilih untuk tidak menunjukkan identitasnya ketika melakukan kegiatan. Nah ini bisa mengurangi semangat dalam berjamiah. Karena bagaimanapun juga kita kan bergerak atas dasar jamiah. Jadi mulai dari surat undangan mengajak tuh ini ada kegiatan jamiah, ada halako pemuda persis. Minimal mah disebutkan pemuda persisnya. Jangan sampai kita bikin kegiatannya kegiatan jamiah, tapi tidak disebutkan kepada anggota ini kegiatan apa. Pemudanya tidak disebutkan, PJ-nya tidak disebutkan, simbolnya apalagi tidak ditunjukkan. Ini akan mempengaruhi kesemangat nanti para anggotanya. Sedangkan yang selanjutnya yaitu kita jangan membesarkan kegiatan non jamiah dan mengkerdilkan kegiatan jamiah. Mungkin untuk yang udah lama di anggota sering mendengar kegiatan pemuda persis mah kieu wae, ngaji wae terus ngaji. Nah itu sebenarnya secara tidak langsung kita sudah mengkerdilkan jamiah kita sendiri. Padahal mah ketika kita memutuskan untuk ma'ruf, kita sudah tahu ini hitohnya pemuda mah. Dah halako. Kalau bukan halako mah bukan pemuda persis, bukan pemudi persis, bahkan bukan persis dan otonom itu sendiri. Jadi kita jangan sampai membesarkan non jamiah, dah kegiatan saya mah di kampus, biasanya anak kampus nih. Karena contoh dari anggota saya kebanyakan seperti itu. Ada di kampus mah kegiatannya seperti ini, dah rame, atau jangan ngaji wae, harusnya mah ada mainnya, jalan-jalannya atau apa. Dari pemuda mah kieu. Nah, jangan sampai seperti itu karena ketika kita mengkerdilkan jamiah secara tidak sadar seperti itu akan mengurangi semangat kita. Jadi ketika mendengar misalkan AAB teh, ayo sekarang jadwal rutin udah ada pikiran ieu mah ngaji deui. Di baca nawawi udah males, komo deui datangna. Itu yang menjadi PR kita. Jadi banyak dari kita yang menyampingkan hal tersebut, menyepelekan. Walaupun hanya sekedar kata-kata tapi itu mempengaruhi, dan bahayanya pengaruh ini bisa mempengaruhi juga orang lain. Ketika kita ngobrol, pemuda mah da kieu wae tuh bosan. Ini mah jangan jauh di PJ saya kebanyakan seperti itu yang akan mempengaruhi nanti udah we nggak usah datang, udah biasa noge kieu, paling ge kieu, da tos diajarkeun bahasa di pasantren. Nah itu jangan sampai seperti itu. Ini akan mengecilkan semangat kita. Yang berikutnya, yang paling berat yaitu ikhlas dan bertanggung jawab dalam berjaminya. Ikhlas dan bertanggung jawab ini sebenarnya tidak bisa muncul begitu saja. Jadi ikhlas dan tanggung jawab ini merupakan hasil dari apa? Hasil dari akidah kita. Akidah kita yang sebenarnya ditempa di jamiah. Jadi ini saling berkaitan. Ikhlas dan tanggung jawab ini mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Karena kita suka menganggap diri kita tuh sudah ikhlas dan bertanggung jawab, padahal mah belum. Ini dimulai ketika membaca baiat sebenarnya. Ikhlas dan tanggung jawab ini sudah dimulai. Jadi ketika kita membaca baiat,
kita harus sadar, kita tuh mengucapkannya ikhlas, bukan karena siapa-siapa. Nah ini problem kita sebenarnya mah kader di kita. Awalnya kita tanya diri masing-masing, awal ketika kita memutuskan untuk bergabung dengan Jamiah itu alasannya apa? Ini akan mempengaruhi keikhlasan nantinya. Macam-macam alasannya. Ada yang karena teman mungkin, ada keluarga saya mah atuh persis jadi we kepaksa namanya termasuk pemuda atau pemudi biasanya kan seperti itu. Atau yang secara nggak sengaja masuk ke pesantren, misalkan ada pesantren mah harus ini biar nilainya besar, jadi ikut we gabung ke pemudi. Ini mah kenyataan. Saya kok sharing misalkan. Istri saya dulu bilang kayak gitu, kenapa masuk pemudi? Dulu teh waktu mualimin meh nilainya gede dan nu pemudi mah nilainya beda sareng nu henteu. Tah, kan alasan itu teh alasan awal. Itu bisa mempengaruhi keikhlasan nantinya karena tujuannya seperti itu. Tapi biasanya niat awal ini akan hilang seiring dengan semakin seringnya kita mengikuti kegiatan Jamiah. Jadi yang asalnya ada hal lain, insya Allah dengan sering kitanya ikut ke halakoh seperti ini, semakin bertambahnya ilmu kita, keikhlasan itu akan tumbuh. Jadi benar-benar lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini bukan hanya tugas pimpinan jamaah sebenarnya mah. Karena persepsi kita yang berhak bertanggung jawab itu hanya pimpinan. Misalkan AB sebagai ketua PJ-nya. AB tidak tanggung jawab, tidak salah jika berpikiran seperti itu mah. Tanggung jawab juga harus ada di anggota. Tanggung jawab kita sebagai anggota jamiah itu seperti apa? Salah satunya adalah menghadiri kegiatan. Jadi jangan sampai kegiatan sudah dibuat sama ketua, tapi anggotanya sendiri tidak datang. Nah ini bentuk tanggung jawabnya kemana? Ini juga sama, tanggung jawab ini tidak bisa tiba-tiba ada. Harus ada tempaan. Jadi harus sering ngaji, harus sering sharing thalabul ilmi, itu yang akan membuat kita semakin paham, oh iya setiap langkah kita ini ada pertanggungjawabannya. Apalagi di pemuda terutama, kan ketika kita membaca baiat walaupun yang disaksikan oleh PD nya PC, tapi kan pada hakikatnya kita tuh berbaiat kepada Allah, janji 8 poin itu 8 poin kalau nggak salah ya dalam baiat teh. Kan salah satunya adalah bersedia untuk memakmurkan masjid, bersedia untuk menjadi hawariyun dan nasriyun. Itu tuh berat sebenarnya mah kata-katanya, tanggung jawabnya luar biasa. Jadi kalau kita sudah menjadi jamiah, malas keneh ke masjid, ke memakmurkan masjid, nah ini hati-hati, apalagi malas keneh sholat, misalkan sholat, kedeui lah sholatna. Nah ini harus dipertanyakan ke dalam diri kita sendiri. Apakah kita sudah bertanggung jawab dengan apa yang kita punya hari ini. Nah, itu. Poin berikutnya adalah kita harus berjamiah dengan penuh kejujuran. Nah ini yang agak sulit. Bukan sulit ya, emang sulit gitu, bukan agak sulit lagi, sulit. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita suka menyepelekan. Misalkan dalam musyawarah, musyawarah kerja aja. Kita tuh kebanyakan tidak setuju, misalkan, tidak setuju tapi dipendam, tidak diutarakan. Ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena ketika itu sudah jalan, hasil dari musyawarah, adanya ketidakjujuran dalam diri kita, udah beda, saya mah sebenarnya mah gak mau ada kegiatan ini teh. Nah itu berbahaya. Jadi kalau kita tidak jujur ke diri kita sendiri, apalagi ke jamiah, itu akan mempengaruhi semangat kita. Jadi kita harus jujur, tujuan kita misalkan datang ke halakoh ini, ke kegiatan ini tuh untuk apa? Nih tuh dari rumah kita harus jujur sama diri kita sendiri. Benar nggak kita teh mau datang ke sini? Atau ieu mah da AB nelponan wae tuh gandeng geus lah ka dieu. Nah, jangan sampai seperti itu terpaksa, atau misalkan karena ini mah suka disatukannya pemuda dan pemudanya. Si teteh ieu mah da sok ka dieu, ABG maulah ke sini bari ningal. Kan biasanya mah seperti itu remaja masjid, biasanya seperti itu. Atau ada si AA ini yang ini mah jadi mau ke sini aja. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus benar-benar jujur. Jujur ini tidak hanya di jamiah sebenarnya, dalam kegiatan jamiah, tapi harus dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari.
kita harus benar-benar jujur, apakah benar kita menginginkan ini. Misalkan yang untuk yang kuliah, benar nggak sih kita teh pengen kuliah di ini, benar nggak sih kita teh pengen datang ke kampus. Nah, kita harus benar-benar jujur, jangan sampai kita membohongi diri sendiri, yang hasilnya jadinya keterpaksaan. Mun diawali dengan keterpaksaan, hasilnya pun tidak akan maksimal. Dalam bekerja pun harus seperti itu, harus jujur. Jadi harus jujur. Jadi kejujuran ini tidak hanya untuk jamiah, tapi untuk kehidupan kita sehari-hari. Dibiasakan untuk jujur. Benar nggak sih kita tuh berkata seperti ini tuh memang kata yang kita inginkan. Misalkan kata ketua PJT, nanti kita bikin kegiatan ini setuju? Setuju. Benar nggak sih kita mengucapkan setuju itu karena kejujuran kita? Atau me gancang, biasanya mah kan sok itu, biar cepet lah rapatna, nggak sampai malam atau nggak sampai ini. Nah, jangan seperti itu dalam berjamiah, karena akan mempengaruhi nantinya keikhlasan yang tadi dan tanggung jawab, dimulai dari kejujuran. Kalau udah nggak jujur, nggak akan ada keikhlasan, nggak akan ada rasa tanggung jawab, karena dia merasa, dan saya mah sebenarnya tidak ingin ada seperti ini. Nah, kejujuran juga harus dimulai dari ketika kalian memutuskan untuk ma'ruf, baik yang mau jadi pemuda atau mau jadi pemudi. Bener nggak saya teh pengen masuk ke pemuda ataupun ke pemudi. Nah, ini harus dipikirkan baik-baik. Jadi jangan sampai jadi nilai penambah berat kita ketika dihisab. Kita harus benar-benar dipikirkan baik-baik. Yang selanjutnya adalah kita harus berjamiah dengan penuh kesabaran. Sabar. Sabar itu kata yang mudah diucapkan, sulit untuk dilakukan. Jadi sabar itu bukan hanya diam. Dan sabar itu bukan cuma harus dilakukan oleh pimpinan. Jadi pimpinan di sini tuh tidak hanya ketua, tapi taskil. Tidak hanya mereka yang harus penuh dengan kesabaran, anggota pun harus penuh dengan kesabaran. Anggota harus sabar dengan sikap perilaku pimpinan, pimpinan juga harus sabar dengan sikap dan perilaku anggota. Jadi kita harus benar-benar sabar. Misalkan ada anggota yang tidak susah untuk diajak, kita harus sabar, sabar dalam mengajak. Terus aja kita ajak, yuk ngaji sampai yang mendengarkan juga bosan diajakin terus, akhirnya datang. Nah, sama itu pimpinan seperti itu, anggota juga harus sabar. Jadi jangan sampai ketidaksabaran itu membuahkan kemalasan untuk datang. Da ketuana siga kieu, data skill ini siga kieu. Ada utusan PC-nya seperti ini, malas Nah, itu tuh mempengaruhi kesemangat nantinya. Jadi kesabaran ini benar-benar harus dipupuk baik-baik oleh pimpinan jamaah dan anggotanya di jamaah itu. Jadi harus benar-benar bekerja sama dan saling memahami dan mengerti kondisi masing-masing. Karena kita di jamiah juga ada sisi kehidupan lain. Jadi ada yang sudah berkeluarga, dia punya keluarganya. Kita harus sabar, memahami. Misalkan pimpinan nggak bisa seperti ini karena keluarganya ada uzur atau apa. Nah, kita harus benar-benar sabar. Atau ada anggota yang sulit untuk datang karena ada uzur, baik itu oleh dirinya sendiri maupun keluarga, yang sehingga sulit untuk datang. Kita juga harus sabar memaklumi sikap anggota seperti itu. Jadi jangan sampai kita mudah untuk menilai. Ini yang paling bahaya, yang harus dihindari di jamiah. Kita mudah menilai, anggota teh kieu geningan. Dengan mudah kita mengucapkan ini, misalkan ya, karena tidak sabar, jadi mudah mengucapkan. Padahal mah mungkin dia punya problem sebenarnya mah sehingga tidak bisa datang. Ataupun anggota ketua teh menikieu pisan lah, hese. Mungkin bisa jadi karena ada problem sendiri, dan namanya permasalahan mah tidak mungkin pimpinan menceritakan kepada anggota ataupun anggota menceritakan kepada pimpinan. Semua masalah diceritakan kan tidak mungkin. Jadi kita harus benar-benar sabar menghadapi anggota seperti itu, sabar dalam menjalani kehidupan di jamiah. Untuk orang yang jarang ngumpul, kenapanya sampai malam. Nah, harus sabar. Ini ngaji teh lama atau 15 menit ya harusnya mah cukup. Wayahna kalau ngajinya misalkan ada lebih dari sejam, kadang sejam setengah. Kalau di pemuda biasanya ngaji lebih dari sejam.
Jadi anggota teh harus sabar we mendengarkan ilmu benar-benar tuh. Jadi jangan rusuh karena ini bahaya nantinya ke kita. Jadi tidak hanya mempengaruhi semangat ketidaksabaran tuh, tapi akan mempengaruhi semuanya ilmu kita. Kalau tidak sabar jadinya setengah-setengah. Penilaian kita kepada orang karena rasa tidak sabar kita jadinya lebih ke subjektif. Yang asalnya harus menilai orang tuh dengan objektif jadi subjektif. Masih mending subjektifnya hanya sekedar di bidang dalam jamiah. Terkadang karena ketidaksabaran kita membuat kita mendorong kita menilai orang tuh sampai ke hal-hal yang bersifat pribadi. Nah ini yang jangan sampai terjadi di jamiah, menilai orang baik buruknya orang sampai menyeret hal-hal pribadi orang tersebut. Apalagi masa lalu untuk diungkit-ungkit kadang teh mun udah sebel ke orang ada kieu mah dulu lagi kieu kan bukan hal yang baik seperti itu tuh karena kita kan juga sama orang tuh punya masa lalunya sendiri-sendiri. Ketika kita memutuskan seperti ini juga ada keinginan untuk berubah, jadi tidak baik. Jangan sampai kita terbawa emosi karena ketidaksabaran kita. Yang berikutnya ini, semangat dalam berjamiah ini dapat tumbuh ketika kita melihat teladan yang baik di jamiah itu. Jadi, saya masih ingat namanya pejuang itu tidak pernah sendirian, selalu ditemani. Nah, kita harus bisa memiliki orang yang menemani kita itu sebagai teladan yang baik. Nah, ini yang PR besar sebenarnya bagi saya sendiri juga di pimpinan jamaah saya sendiri. Menjadi teladan yang baik buat anggota itu sulit untuk pimpinan. Karena sebaik apapun kita berusaha membagi misalkan ya, memilih prioritas berjamiah dan kehidupan dan keluarga sendiri itu kan fluktuatif, tidak selalu jamiah itu menjadi prioritas, ada kalanya keluarga itu menjadi prioritas dan jamiah itu menjadi prioritas kedua atau keberapa. Nah, ini yang sulit dimengerti kadang oleh anggota karena anggota itu persepsinya kepada ketua maupun kepada pimpinan yang lain itu adalah kesempurnaan. Jadi setiap kegiatan teh ketua mah kudu aya, ketua mah harus tepat waktu, masa taskil atau telat wae, masa taskil bolos wae. Tah anggota mah selalu minta seperti itu padahal setiap orang punya kegiatan sendiri. Bisa jadi keterlambatan pimpinan baik ketua ataupun taskil itu karena ada uzur. Misalkan keluarganya sakit atau dia juga harus mencari rezeki misalkan kan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, ini yang kadang tidak bisa kita pahami dari anggota kepada pimpinan maupun dari pimpinan kepada anggota. Jadi teladan yang baik ini yang harus kita benar-benar teliti. Teladan seperti apa? Apakah kesempurnaan orang yang benar-benar memberikan 100% untuk jamiah? Kan bukan seperti itu konsepnya. Konsepnya ada dalam setiap ruang dan waktu itu bukan berarti melupakan segalanya kehidupan kita yang lain. Yang sudah berkeluarga melupakan istrinya ataupun suaminya ataupun anaknya misalkan, ataupun yang belum berkeluarga melupakan orang tuanya sampai ngaji we terus padahal orang tua lagi membutuhkan kita di rumah, kan tidak seperti itu. Rasul pun kan mengajarkannya seperti itu kepada para sahabat. Bahkan ketika salah satu sahabat ingin perang kan Rasul bilang udah izin dulu belum ke orang tua, kan itu. Nah, ini teladan yang baik ini, jadi kita harus mengubah persepsi teladan yang baik ini. Jadi teladan yang baik itu bukan orang yang selalu hadir, belum tentu. Karena ada kalanya orang ini jarang hadir tetapi memberikan manfaat luar biasa untuk jamiah. Dan banyak orang seperti ini sebenarnya mah di jamiah. Orang-orang yang bergerak di belakang layar kan jarang ada, selalu di kasar nama diomongkan. Nah, hanya ini ngadir padahal mah dia tuh memberikan manfaat luar biasa ke jamiah. Nah, ini kita tuh harus benar-benar jeli melihat teladan tuh. Teladan itu dilihat pertama dari akidahnya benar tidak kuat. Akidahnya kuat, tahu dari mana? Ketika kita berkumpul dengan yang soleh mah, solehna katinggal. Tapi belum tentu ketika kita berkumpul dengan orang yang buruk, kesolehan itu benar-benar kan akidah kita tuh diuji ketika berada di tengah-tengah orang yang buruk. Nah, itu salah satu melihatnya. Jadi jangan sampai kita
dengan mudah memutuskan, ah si ini mah masih gaul sama yang kayak gini, berarti akidahnya jelek. Belum tentu. Bisa jadi dia mengorbankan dirinya untuk berdakwah kepada mereka yang buruk. Jadi jangan mudah, persepsi teladan yang baik itu harus diperbaiki dari kita. Jadi jangan sampai teladan baik mah pokoknya mah jamiah hadir wae, ngaji bagus, ah pokoknya mah mendatang jamiah pasti akidahna kuat. Belum tentu. Akhlaknya bagus, datang halaqah tiap hari akhlaknya bagus, kan belum tentu. Ada kalanya orang yang memilih untuk dia menginginkan untuk datang setiap kegiatan, tapi memilih hal yang lain bukan karena dia menyampingkan, tapi dia merasa di tempat lain ini yang lebih penting. Nah, kita harus benar-benar teliti sebagai pribadi, baik itu pimpinan maupun anggota. Ini akan mempengaruhi semangat kita dalam berjaminya. Ketika kita salah memilih teladan yang kita anggap baik, ternyata seperti ini, akan timbul kekecewaan. Ini sudah terjadi kisah nyata, misalkan dulu misalkan ketika oh ini calon ustadz luar biasa, ketika ustadz itu melakukan kesalahan kecil dan bukan kesalahannya, kecewa, akhirnya tidak semangat, akhirnya menjelekan orang tersebut. Nah, ini jangan sampai seperti itu, karena kita harus benar-benar paham apa itu teladan yang baik, dan kita harus benar-benar mengerti. Jadi jangan sampai terbutakan oleh kesempurnaan versi kita gitu untuk memilih teladan yang baik. Tapi kita juga harus berusaha menjadi contoh baik yang benar-benar terlihat oleh anggota yang lain. Bagaimanapun juga harus tetap bisa ditunjukkan. Ketua tidak mungkin meminta anggotanya rajin, tapi pimpinan sendiri sulit untuk datang. Misalkan saya di pimpinan jamaah, pokoknya mah hadir. Tiap halakote anggota wajib hadir, tapi saya sendiri tidak pernah hadir. Kan nggak akan mungkin bisa terjadi, kata anggota teh. Karena kejadiannya seperti itu, ketika ketua tidak datang, anggota mah nggak akan datang. Pasti. Ini mah beban terberat bagi seorang pimpinan itu harus bisa mampu terlihat baik kepada anggotanya, harus bisa benar-benar menjaga apa yang terlihat baik oleh anggotanya dimanapun kita berada. Yang berikutnya, kita harus bisa membuat jamaah yang membuat semua orang dalam jamiah itu merasa nyaman. Nah, ini juga masalah. Karena apa masalah? Karena setiap orang punya definisi nyamannya sendiri. Jadi jangan sampai kita di jamiah ini minimal jangan sampai ada saling membicarakan, saling nyindir. Berhati-hatilah dalam bertutur kata, dalam berjamiah itu. Bisa jadi kita tujuannya bercanda, tapi yang menerima tidak bercanda. Kan sering terjadi seperti itu mempengaruhi ke anggota. Ah, datang teh dari sepetan wae. Udah, saya mau ngaji. Ini kenyataan, banyak yang seperti ini. Menurut yang ini mah, mimpi rage cuman dipecandain gitu aja pundung. Untuk yang bercaranya mungkin seperti itu, tapi belum tentu untuk yang menerima mah itu berupa candaan biasa, bisa jadi itu menyakiti hatinya. Dan banyak seperti itu ini kejadian. Banyak yang sindiran biasa, tapi diterima tidak enak, akhirnya dia memutuskan untuk mempasifkan diri. Udahlah, males di jamiah mah. Udah tiap datang disindiran wae, tiap datang dipoyokan wae. Saya udah kayak gini, disuuzonan wae, ada kieu-kieu wae. Terus kagok mending gak usah berjamiah sekalian. Kan? Kita harus bisa benar-benar membuat jamiah merasa nyaman. Minimal orang itu merasa dihargai keberadaannya di jamiah. Jadi jangan sampai, ah iya mah udah masuk jamiah oge, rusuh, kebiasaan naon. Kan kita tuh semua juga berawal dari tidak bisa. Jadi jangan sampai kita merasa paling benar sehingga membuat jamiah tidak nyaman bagi orang lain. Nah, ini PR kita bersama, membuat jamiah yang nyaman dalam versi semua orang. Karena kalau jamiah versi kita sendiri mah mudah, tapi jamiah versi semua orang ini yang sulit. Jamiah nyaman versi semua orang ini yang sulit. Jadi kita harus benar-benar belajar. Ini PR semua anggota jamiah, bukan hanya pimpinan. Udah biasa mah sok nyindir teh anggota jeung ka anggota biasanya. Karena pimpinan mah biasanya pikirannya jauh, menjaga
marwah pimpinan pula dan berkata-kata itu benar-benar dijaga. Tapi sesama anggota mah kadang tidak terbatas, tidak ada batasannya. Jadi nyindir tuh kadang suka sekeinginannya. Ini terjadi di zaman saya juga terjadi seperti ini. Kenapa si ini nggak pernah aktif lagi? Oh, dah si ini sering nyindiran. Sampai orang tersebut bilang, saya mah sakit hati sama si ini. Mun aya sieu moal datang tiap aya kegiatan. Sampai bilang seperti itu. Ini kan PR. Kalau sudah terjadi seperti ini mah PR besar yang harus diselesaikan. Maka dari itu sebelum terjadinya hal seperti ini kita harus bisa membuat nyaman kepada seluruh anggota jamiah. Kemudian kita harus bisa membuat jamiah yang terasa manfaatnya. Salah satu alasan sebenarnya kenapa orang memilih untuk bergabung ke jamiah ini karena merasakan manfaat yang luar biasa. Minimal kita mah jadi tahu lah apa yang tidak kita tahu, yang asalnya oh ternyata setelah kita ngaji teh apal mun ieu teh dosa, keur baheula mah teu nganggap ieu teh dosa. Nah minimal mah seperti itu. Jadi jangan sampai kita teh ngebuat kejamian, kita teh yang berada di jamiah ngerasa ini mah ngaji teh asa nggak ada perubahan, ikut jamiah teh asa teu apal we tetep we bersifat dosa, melakukan dosa misalkan. Minimal yang asalnya nggak bisa ngaji jadi bisa ngaji lah minimal di jamiah kita teh. Jadi kan kerasa manfaatnya. Orang tuh oh iya gara-gara saya ngaji di Sotejan jadi bisa ngaji sekarang mah dulu mah baca Quran teh meni hese, sekarang mah jadi lancar baca Quran teh. Kita minimal mah seperti itu manfaatnya tuh. Alangkah lebih bagusnya jika manfaatnya itu sampai ke aspek yang lain. Itu tuh bisa mempengaruhi dirinya sendiri bahkan keluarganya. Jadi jangan sampai ada orang yang masuk jamiah manfaatnya itu tidak terasa, malah jadi kerasanya itu oleh keluarganya itu menjadi perubahan yang buruk. Contohnya misalkan ada anggota baru, dia teh nggak pernah keluar malam, gara-gara masuk jamiah dia teh jadi sering keluar malam. Sampai orang tuanya ngeluh, nah hanya budak teh dulu mah nggak berani keluar malam, sekarang mah jadi keluar malam. Jangan sampai merasakan seperti itu kan jadi pandangan negatif. Tapi ketika kita bisa memberikan manfaat kepada orang, bahkan bisa sampai keluarganya pun merasakan manfaat, insya Allah semangat dan berjamiah juga akan luar biasa. Contohnya, ini ada anggota sebenarnya mah, ini kisah nyatanya persistri. Jadi ada anggota, keluarganya itu bukan anggota jamiah, cuman ibu ini tuh hanya simpatisan belum jadi jamiah. Ketika suatu saat si ibu ini meninggal, ini jamiah tuh benar-benar ringan. Jadi langsung ngebantuin dari mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan, sampai nyiapin segalanya oleh jamiah. Ini tuh kan si keluarga tuh berpikir, duh saudara saya sendiri nggak sampai kayak gini, ini nu orang lain gitu ya jamiah bisa melakukan seperti ini. Ini kan kerasa manfaatnya oleh keluarganya, dengan tanpa meminta pun si keluarga ini akan luar biasa nanti kepada jamiah. Nah kita tuh harus bisa membuat seperti itu. Jadi bagaimana kita harus menyampaikan manfaat jamiah ini tidak hanya dari aspek keilmuan saja, tapi dari aspek yang lain. Membantu ini penting, makanya ketika kita mendengar kabar duka dari anggota kita, harus benar-benar responnya itu harus cepat. Jadi oh ini sakit langsung ditengok. Itu tuh bisa jadi yang belum masuk anggota misalkan keluarganya tuh oh benernya di persis mah di pemuda mah di pemudi mah sedamang teh langsung ditongok, langsung doa ke sebenarnya di ieu mah pas ngantunkeun ge wargina wae gitu, keluarganya aja belum tahu tapi ieu mah jamiah teh udah tahu duluan sampai ngurusin. Nah itu manfaatnya kerasa. Nah itu bisa membentuk semangat dalam berjamiah nantinya anggota tersebut. Jadi ketika dia merasakan manfaat yang luar biasa, sifat manusia itu akan membalas budi kepada yang bersikap baik. Ini mah udah sifat dasar manusia. Jadi ketika kita memberikan manfaat kepada seseorang, maka secara tidak langsung, baik disadari atau enggak sama orangnya, dia akan membalas budi. Dengan cara apa? Dengan cara semangat dan berjamiah yang tinggi. Misalkan tanpa harus diminta, tiba-tiba udahlah ku saya we ieu mah bab konsumsi mah udah we
masalah iuran mah aku saya butuh dana sabaraha, kan tanpa meminta pun ketika kita merasakan manfaatnya, orang tersebut akan memberikan seperti itu. Nah, ini yang harus kita bangun benar-benar jamiah yang terasa manfaatnya. Minimal terasa manfaat dari ilmu yang lebih bagus lagi dalam aspek kehidupan yang lain. Jadi ketika kita ini ada anggota belum kerja gimana nya, kita bisa carikan pekerjaan. Nanti dia akan secara tidak sadar akan membalas budi. Tekudu dipenta iwa teh tiga nama langsung we dipastikan satahunan ya. Kurang sabarha ieu tambihan deui tah. Harus bisa seperti itu. Harus bisa membentuk jamiah seperti itu. Kemudian kita juga harus membuat jamiah yang terasa istimewa. Jadi setiap anggota harus merasa jamiah itu istimewa. Kalau sudah merasa istimewa mah kita akan melakukan apapun. Samalah seperti kita misalkan suka sama orang nih, merasa orang tersebut istimewa, pasti kita akan berusaha kan untuk melakukan yang terbaik untuk orang tersebut. Nah, sama di jamiah juga. Ketika kita merasa jamiah itu istimewa, kita akan melakukan yang terbaik untuk jamiah itu. Akan berusaha sebaik mungkin. Nah, ini PR kita tuh membuat jamiah yang istimewa untuk semua orang ini yang sulit. Karena lagi setiap orang itu punya kepalanya masing-masing, punya persepsinya masing-masing. Istimewa satu orang belum tentu istimewa buat yang lain. Ini PR besar. Jadi benar-benar kita harus di jamiah itu harus benar-benar paham dan tahu karakter orang di jamiah kita sendiri. Terutama sama pimpinan. Ini anggota teh karakternya seperti ini. Dia harus benar-benar tahu. Dia mah nggak suka, si ini mah nggak suka diperlakukan seperti ini, si ini mah nggak suka diperlakukan seperti ini. Nah, itu harus tahu. Minimal mah tidak ada gesekan di jamiah PJ-nya itu sendiri tidak ada gesekan. Nah, ini PR besar buat pimpinan. Yang berikutnya, jamiah yang penuh tarbiyah. Karena penting, karena dasar dari semuanya itu tarbiyah pendidikan. Ini yang harus penting walaupun tantangan terbesarnya itu yaitu ketika bab tarbiyah suka banyak yang bolos. Beda mun babna misalkan bab camping, bab futsal, mun di pemuda mah atau di pemudi mah bab masak. Istri juga sering cerita PJT. Nah, hanya bab pengawasan mah anggota teh mun teu ketua, sekretarisna nu datang teh. Mun teu dua nana minimal. Tapi bab masak mah ngadadak semua orang jadi ada waktu bab masak sama di pemuda ge bab futsal mah ngadadak si teh sahanya tiba-tiba aya we pas bab futsal mah. Apalagi pas bab camping mah ngadadak lengkap we semua teh anggota. Nah, ini PR kita sebenarnya. Jadi kita di jamiah juga harus benar-benar paham karena hitohnya di jamiah kita itu adalah tarbiyah. Jadi kita harus bisa mengemas bagaimana tarbiyah ini terasa menarik oleh anggota. Misalkan kalau ngaji seperti ini tidak bisa dihadiri oleh anggota, anggota di rumah ngaji wae, kita harus mulai mungkin ngajinya bisa misalkan abi masuk camping bari ngaji nyabinya yang ngajak yang lain. Itu bisa menarik atau mungkin untuk kemudi masak dulu yuk orang masak. Tapi sebelum masak ada sedikit tauji atau halaqah sedikit. Nah, itu kan bisa menarik. Udah masak mah mau protes, aduh ternyata halaqah ternyata pengajian dan akan gitu anggota teh. Walaupun waktunya jadi perpendek tapi minimal tarbiyahnya ada. Jadi diusahakan jamiah itu membuat setiap aktivitasnya minimal ada tarbiyah. Walaupun bentuk aktivitasnya itu tidak tarbiyah secara formal seperti ini halaqah atau kajian, tapi campingnya harus ada tarbiyahnya, olahraganya harus ada tarbiyahnya, masaknya juga harus ada tarbiyahnya. Ini yang penting. Jadi jangan sampai ada acaranya main bola udah khusus main bola atau jangan sampai seperti ini. Jadi jangan sampai tarbiyah ini tidak tersampaikan karena ini momen yang bagus. Momen dimana semua orang anggota yang biasanya tidak datang tuh datang di hal-hal seperti ini. Nah, ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh pimpinan. Jadi harus ada sedikit mah tarbiyah minimal sedikit aja. Taujih mah dari pimpinan. Jadi ada pemahaman lah untuk anggota TO ternyata saya tuh selama ini salah harus datang. Nah, itu jamiah yang penuh tarbiyah harus benar-benar karena kebanyakan yang memutuskan untuk bergabung dengan jamiah itu adalah karena di jamiah ini penuh dengan tarbiyah ilmu.
Jadi jangan sampai kita teh ada orang dia teh ada niat ke ini teh biar bisa ngaji, biar bisa ini, kita menghilangkan aja kegiatan seperti itu. Nah, ini akan membuat kecewa. Jadi nggak pernah hadir. Nah, bisa jadi seperti ini. Ada yang seperti ini. Di saya itu ada. Nah, hanya kegiatan teh jadi kayak gini. Dah dulu mah asa ngaji wae, membahasah wae, kegiatannya dirubah wae. Orang tuh jadi nggak mau datang. Nah, ini bisa jadi. Jadi kita harus benar-benar jeli, minimal tidak kehilangan. Kalau bahasanya guru-guru di Jamiah itu bukan versis kalau tidak tarbiyah. Jadi kalau kegiatannya tidak ada tarbiyah mah tos we bubar ke Jamiah teh datos karena bukan Jamiah lagi. Jadi kita harus benar-benar bisa mempertahankan kegiatan tarbiyah ini. Yang berikutnya, kita harus bisa menjadi pimpinan yang mengundang simpati. Ini PR besar buat pimpinan, ketua terutama. Jadi harus bisa menumbuhkan simpati dari anggotanya. Jadi kalau kita melihat jamiah yang lain, kita melihat bagaimana pimpinan itu bisa menghasilkan simpati kepada anggotanya yang menimbulkan, bahkan misalkan di jamiah yang lain mah pimpinannya salah pun dianggap benar oleh anggotanya. Nah, kita tuh itu kan awalnya dari simpati sebenarnya. Kan tidak bisa ada orang fanatik tiba-tiba fanatik, pasti dimulai dengan simpati. Nah, kita pun harus bisa membangun seperti itu, simpati dari anggotanya. Walaupun harus ada batasan sehingga tidak menimbulkan fanatisme di anggota. Ini kita harus bisa membedakan, membagi gitu, batasannya seperti apa. Karena jika tidak ada simpati, mau sebaik apapun pimpinan, mau sebagus apapun program, tidak akan berjalan. Kenapa? Dan anggotanya udah geleh duluan. Ini bisa kita berkaca sebenarnya mas di tahun-tahun kemarin ketika banyak anggota yang tidak simpati kepada pimpinan. Apa yang terjadi? Pimpinan bilang A, apakah anggotanya mengikuti? Kan tidak. Nah, jangan sampai seperti ini. Kita harus belajar dari orang tua kita. Karena biasanya yang terjadi seperti ini mah ada di orang tua kita. Orang tua kita di Persib maupun di Persistri. Ketika ada pimpinan yang tidak menggali simpati, pimpinan mau ngomong apapun demi kebaikan jamiah pun tidak akan didengar. Dianggapnya, ah ini mah pimpinan teh ngariweuhkeun padahal mah baik. Nah, kita tuh tapi ketika kita ada simpati, simpati itu tuh sudah timbul di anggota, mau sesulit apapun permintaan pimpinan pasti akan diusahakan oleh anggotanya. Misalkan pimpinan bikin kegiatan sulit, tapi karena pimpinan ini ada simpatik menghasilkan simpati di anggotanya diikhtiarkan walaupun sulit, walaupun mustahil. Ini bisa terjadi dan ini sering terjadi di pemuda mah. Ketika pimpinan udah resep nih sama ketua teh kieu nya diikhtiarkeun we kurang sabaraha sih kegiatan teh sabaraha juta insya Allah dicari tanpa diminta pun pasti dicari oleh anggotanya. Nah, ini kita harus bisa menjadi pimpinan. Ini PR besar termasuk oleh saya sendiri di pimpinan jamaah saya sendiri. Mengundang simpatik anggota itu sulit. Sulit bukan? Ada manusia memang ada yang sempurna, kadang ada kesalahan. Kadang menurut si ini mah baik sikap kita teh, menurut si ini mah enggak. Nah, kita harus bisa mengundang simpatik semua anggota. Nah, ini yang sulit. Karena kita pun sama punya kekurangan, punya kegiatan yang lain selain di jamiah. Sedangkan di kita persepsi pimpinan yang mengundang simpatik itu adalah ketika pimpinan itu selalu ada. Nah, ini yang sulit. Nah, itu karena nanti nyambung lagi kayak yang tadi, kesabaran kita, keikhlasan kita dalam berjamiah itu diuji. Kemudian, bab yang lain, dalam jamiah itu kita harus punya sahabat yang bersemangat tinggi. Pernah kita merasakan kalau punya teman, nih ngaos teh, semangatnya tinggi, sok ngajak wae. Jadi ke kita teh, ke bawah semangat. Beda dengan ketika teman teh, ayo orang ngaji, ah males ah, itu mah biasanya yang semangat juga, ah udah weda si ini juga nggak ngaji, saya juga nggak jadi ah ngaji. Nah, ini pentingnya sahabat. Dan di zaman Rasul pun seperti itu, sahabat tuh selalu berpasangan, selalu ada pasangannya, tidak pernah bergerak sendiri. Jadi selalu harus ada yang menemani karena Allah menakdirkan seperti itu. Kan Rasul pun seperti itu,
ditemani sama Ali, sama Abu Bakar, sama Siti Khadijah pertama kali Rasul teh dapat wahyu teh. Mungkin ceritanya bisa lain jika tidak ada 3 orang ini. Tapi kan Allah memberikan 3 orang ini untuk penyemangat Rasul, baik dalam keadaan sulit maupun keadaan mudah. Nah, sama dengan kita juga, ketika kita berusaha berjuang di jamnya, kita harus punya sahabat yang saling mengingatkan. Ini yang penting, yang sulit dicari. Karena kita suka ngelihat asalnya sini rajin, tiba-tiba nggak ada, lah temannya juga nggak ada. Suka ada yang kayak gitu, kadang di jamnya teh. Satu nggak ada teh, tiba-tiba sini ge nahnya jadi nggak ada. Tapi mesti ini ada, sini juga jadi ada. Nah ini pentingnya kita harus mencari sahabat yang bersemangat tinggi. Karena sahabat itu selalu mencuri karakter orang, saling mencuri karakter. Itu yang penting. Makanya pentingnya kita memilih sahabat di jamiah pun ini. Jadi jangan sampai kita memilih partner berjamiahnya yang sama-sama angin-anginan. Jadi sama we nggak ada semangat. Karena ketika kita dapat sahabat yang semangat, ketika kita malas, malas nih, tapi si ini teh nyamper wae mun nggak datang teh ditolak, da nggak mau pergi, asalna kepaksa berenangnya, jadi we terbiasa. Nah bisa jadi seperti ini. Ini pentingnya kita mencari sahabat di jamiah. Kemudian selanjutnya itu lingkungan yang menyemangati. Tidak bisa kita pungkiri, peran lingkungan juga berpengaruh bagi kita dalam semangat berjamiah. Ini bisa terlihat mungkin buat mereka yang terlahir di keluarga jamiah, misalkan orang tuanya juga jamiah, teman-temannya jamiah, itu bisa kejaga semangatnya. Tapi beda dengan orang yang senang aja sendiri masuk jamiah teh, orang tua nama nggak ada, terus dia di lingkungan yang jauh dari jamiah misalkan, itu butuh tenaga lebih lah untuk bisa semangat dalam berjamiah. Makanya kita harus benar-benar memilih tempat kita bergaul. Ada beberapa pemudi maupun pemuda, contohnya mah pemudi sih saya kebanyakan ceritanya. Ini teh semangat asalnya, tapi karena dia tiba-tiba kuliah, lingkungannya berbeda, tiba-tiba nggak pernah ada aja di jamiah teh. Nah ini teh bisa pengaruh dari teman-temannya, dari lingkungannya tidak menyemangati. Kadang yang malam teh masih ngobrol, misalkan masih nongkrong, udah itu kegiatan wae mending nongkrong. Nah ini pengaruh lingkungan juga. Jadi kita harus benar-benar apik, terutama bagi para pemuda dan pemudi yang mulai masuk kuliah, karena biasanya futur ini akan menyerang mereka yang sudah kuliah. Ketika masih mualimin, masih SMA, masih bisa, tapi ketika kuliah mah akan banyak alasan-alasan yang bisa diutarakan. Misalkan, aduh sibuk kuliah, ini padahal mah dibandingkan yang kuliah lebih sibuk lagi yang kerja, daripada yang kerja lebih sibuk lagi yang punya usaha. Kalau saya suka ngebandingin, misalkan AB aja bisa datang, yang punya usaha kudu nguruskan iya iya, masa saya yang kerja ke orang nggak bisa, yang kesibukannya tidak sesibuk ini. Makanya kita tuh harus seperti itu berpikirannya. Sama seperti kalau saya ngeliat misalkan di pemuda, masa ketua PWW dan kondisi seperti itu masih bisa datang di setiap kegiatan. Saya yang misalkan gerage anak teh, misalkan nggak bisa tidur, masa saya sampai ninggalkan, pokok nama ini. Itu jadi pemacu buat kita. Jadi kita harus benar-benar melihat, teliti sama lingkungan. Jadi hati-hati dalam memilih lingkungan. Kemudian yang paling penting itu keluarga yang mensupport. Tidak banyak kasus pemudi yang akhirnya memutuskan untuk tidak aktif di jamiah karena tidak ada dukungan dari keluarganya. Ini mah banyak kejadian, baik di PC ini, di PC Cangkuang sendiri maupun di PC yang lain. Di PC Cangkuang juga banyak. Ada pemudi dia rajin, tiba-tiba cek suami nate, tong ngaji. Kan tidak didukung seperti itu, tiba-tiba nggak pernah ada jamiah. Ini harus dipikirkan oleh pimpinan solusinya, karena ini banyak kejadian, apalagi di bidang-bidang di Bidgar kaderisasi, ketua kaderisasi dan kejamiah itu, ini jadi PR.
Ada yang aktif, dia tuh semangat, tiba-tiba orang tuanya tidak mendukung karena orang tuanya bukan jamiah. Udah ngaji wae atuh, kapersis wae we di bumi, di nu sanes we. Nah, ini akan mengurangi yang berkeluarga, terutama yang sudah menikah. Di pemuda mah banyak yang asalnya semangat ketika menikah, jorong ngilang. Kenapa? Da istrina teu setuju, dipulang wengi wae, sesuai dikunci rumah teh, bisa pulang. Nah, ini kan akan mempengaruhi semangat orang tersebut. Jadi, dalam berjamiah kita harus membuka komunikasi di keluarga. Jadi jangan sampai kita memaksakan, dan memaksakan pun akan menjadi dosa. Istri sembunyi-sembunyi datang, jadi dosa, dan nggak bilang ke suami. Yang belum menikah, sembunyi-sembunyi, nggak ngomong dulu ke orang tua, udah jadi dosa. Sama. Yang niat kita menjadi pahala, aslinya jadi dosa. Jadi ini fungsinya kita belajar komunikasi di keluarga. Dimulai dari sini, kenapa saya harus aktif di jaminya? Kondisinya seperti apa? Masih mending mungkin yang dua-duanya, pemuda dan pemudi, misalkan yang memahami jamiah, tapi tidak banyak. Kadang ada yang dua-duanya jamiah sebenarnya mah, tapi kenapa bisa dia melarang istrinya, udah nggak usah aktif deui, padahal dia juga orang jamiah. Jangankan yang luar jamiah, yang dalam jamiah pun bisa seperti itu, sampai tidak boleh aktif sendiri. Bisa dipahami kalau nggak aktifnya di cabang mungkin, tapi di jamaah masih aktif. Ini mah sampai di jamaah pun suami yang sebenarnya paham kegiatan kita di jamiah melarang. Nah, ini bisa suka terjadi seperti ini. Kadang ada yang satu tuh ngaji wae, ieu wae, istrinya bilang gitu, padahal istrinya pun misalkan pemudi, tapi ngelarang suaminya yang pun muda dong kegiatan. Nah, ini bisa ada. Jadi kita harus benar-benar komunikasikan. Dasarnya kejujuran yang tadi, karena banyak, tidak bisa dipungkiri, banyak pemuda ataupun ya pemuda baik itu selalu berkata bohong kepada istrinya misalkan, atau kepada orang tuanya. Ada pemuda biasanya suka bohong mah. Di jamiah saya tuh ada yang kayak gitu, "Pak, abi mah bade kegiatan." Saya masih ingat ada, "Baby ada kegiatan di jamaah." Itu anggota saya. Dia teh nggak sadar, kan tetanggana teh saya ketua PJ-na, nya heueuh kolotna teh nanya ke saya, "Ah, naha aya di masjid?" Da si ieu mah, "Tadi teh putra abi mah nyariosna, aya kegiatan cenah di dieu sareng ketua." Nah, ketuana aya di dieu. Cek abi teh, "Da teu aya kegiatan di PJ mah, dinten ayeuna mah." Tah, jangan sampai tidak jujur seperti itu. Ini mah penting ke pemuda terutama. Jadi jangan suka ngebohong, mengatasnamakan jamiah, "Abi mah aya kegiatan ieu, Pak," nya, atau ke istri, "Bu, Mi, Mah," misalkan, "Abi aya kegiatan ieu." Pek teh kegiatanna nu sanes, itu mah sering kejadian. Asli, saya mah banyak ya contohnya gitu di jamiah saya sendiri kan seperti itu banyak. Nah, ini harus jadi tarbiyah buat anggota, ulah ngabohong ka kolot, ulah ngabohong ka istri. Buat yang pemuda, da istri mah jarang mun ngabohong mah, masalah jamiah mah. Pemuda biasanya mun sok banyak mah. Jadi banyak kegiatanna jam 8, tapi bade kegiatan ieu, datang ngan sapintas sungkul absen, "Ah, ieu nya angkat deui." Naha tos euih deui, "Mohon da kegiatan mah dugi ka dieu." Naha putra abdi mah tah can euih dugikeun ka ayeuna. Tah kan itu teh PR buat pimpinan mun ada anggota seperti itu teh, untuk memberikan pemahaman. Jadi jangan sampai karena kebiasaan satu orang ini membuat marwah jamiah rusak, kan jadi image-nya buruk. "Ah, ternyata kieu euy, ngaji di PSI teh bisa seharian." Padahal mah ngaji sebenarnya mah ngan budakna ngomong aya ngaji, anaknya pemuda tersebut ada ngomong ada ngaji, kita persepsinya jadi buruk. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus benar-benar membangun komunikasi ke di keluarga sehingga keluarga itu bisa mendukung setiap kegiatan kita. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kita selalu berdoa untuk didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fondasi paling penting dalam membangun himah berjamiah. Selalu berdoa kepada Allah, diluruskan niatnya, dikuatkan niatnya, diluruskan hatinya, karena ini sumber semuanya doa. Dan ini yang sering kita lupakan. Kita mah karena menganggap kita sudah, ah, saya mau udah anggota jamiah, geus soleh, akidahna geus kuat, suka lupa untuk berdoa lagi kepada Allah. Padahal ini yang penting, meminta kepada Allah untuk dikuatkan dalam kehidupan sehari-hari di jamiah. Ini yang sering kita lupakan.
karena kita sudah merasa diri kita soleh ataupun solehah. Jadi berdoa itu bukan hanya ketika kita ada di bawah, bukan hanya ketika kita penuh dengan dosa, tapi ketika kita merasa kita melakukan banyak ibadah pun kita harus tetap berdoa. Apa yang kita doakan, semoga Allah tetap meluruskan niat kita dalam berjamiyah, meluruskan jihad kita di jamiyah. Ini yang sering kita lupakan, berdoa kepada Allah. Mungkin begitu pemaparan dari saya. Sedikit ilmu yang saya sampaikan kembali sangat jauh berbeda dari apa yang diterangkan kepada saya oleh Ustadz Hamdan ketika menjelaskan mengenai membangun imah berjamiah ini. Banyak kesalahan dan kekurangan, jadi mohon maaf jika ada perkataan yang kurang jelas maupun yang menyinggung. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh ditanyakan, insya Allah saya bisa menjawab. Kalau nggak ada tidak bisa saya jawab, mungkin akan saya PR-kan dan insya Allah jawabannya nanti akan saya sampaikan ke Andri Abe. Mangga, bila ada yang mau ditanyakan. Sebiana. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah bakal dibawakan juga berombong-rombongan. Nah, jadi ya pasti dari bawah bahwa Agus surga berkelompok-kelompok rombongan, jadi untuk kesoranganan sarwa jeung Agus Kanalaka soranganan, tapi berkelompok-kelompok di garis bawah. Nah, jadi permasalahan kunaon alasan apa yang menyebabkan contoh sebagai kelompok alasan oh, ketika kita lihat ada kumpulan coba atau naik itu nungangona bisa kemana-mana gitu, tapi karena ada nungangona ke arah kudukan dia karena teratur dan lain sebagainya. Jadi kita sama kita juga ya mau ayam keseranganan tapi berkelompok-kelompok. Nah, menjadi masalah. Nah, nanti kita akan mengkaji kembali penting mah ulama Islam kan ayat itu ya. Penting mah ulama Islam we lah. Itu sholat, itu kan jelas. Tapi kan disuruh ya wa'tasimu bi ya. Karena orang itu Allah kan kudu berjamaah. Yang dicipta ku Allah teh ulah bercerai. Ulah dia oke Allah bakal ngahitkeun jalma-jalma takwa kayak Abdul Kasur teh berbondong-bondong berkelompok-kelompok yang kita bakal disambut ucapan naon sih nanti nyambut nabi teh bakal nyambut ya Allah bukakeun kantong surga gitu kan. Terus penjaga-penjaga surga itu berkata ke orang-orang Abu surga kumaha cenah kesejahteraan dilimpahkan kan doanya luar biasa Abu surga mah kesejahteraan gitu kan. Berbahagialah kamu maka masuklah juga ini dan kamu hal di dalamnya. Dia Abu surga mah salah bedanya kalau neraka mah jero kubur wae geus bisa matakan lamun urang Abu surga pas aya dengan suara ayamnya ayam gobok gitulah dog 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 eta mah apal pisan lamun aya posisi di makam di kuburan keur disiksa jero kubur teh eta kan aya grup band judulna sebenarnya istilah sing itu karena disiksa di jero kubur ya jero itu kita seperti tadi apa alasan terpenting yang urang bisa Abu juga beban wah itu kan jadi ulah-ulah kan benernya perkataan orang Islam
Sok, mangga. Nah, nya capek nanya. Emang yang sulit itu karakter tiap daerah teh beda, jamaah itu beda. Maka dari itu sebenarnya mah hal terbijak yang paling tahu kondisi jamiah itu adalah orang tempat. Ini yang harus kita garis bawahi. Karena banyak dari kita ini menerapkan apa yang diterapkan di jamaah yang lain di jamaah kita. Misalkan di jamaah itu mah mau ngobrol, saling sindir, gitu. Terus ngerti, kita mah nggak bisa. Mungkin di jamaah kita mah ada pundungan, misalkannya baperan. Tidak bisa seperti itu. Lalu bagaimana misalkan di jamaah itu mah ada jamaah untuk membangkitkan semangatnya di suratan satu-satu. Bisa pada datang. Ada di jamaah yang di suratan satu-satu teh malah sedaratan. Da sieun, cenah naon di suratan. Nah, jadi untuk bisa mengajak anggota untuk datang itu pertama harus dari sifat kita dulu, sikap kita ke anggota. Jadi kita harus benar-benar paham anggota ini seperti apa. Di saya, misalkan di jamaah saya, anggota teh nggak suka kalau didikte sama pimpinan. Jadi sama saya mas sekarang, atau kalian punya tanggung jawab sendiri belajar. Gara-gara saya kasih tanggung jawab sendiri untuk belajar, anggota teh jadi daratan. Dan kenapa? Karena mereka saling ngajak. Jadi kita teh untuk mengajak anggota itu tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Jadi kita harus menyatukan orang lain juga. Nah ini yang harus kita pahami karakter orang. Jadi kita harus melihat di anggota ini siapa nih yang diikuti. Biasanya anggota tuh suka ada yang mesti iya datang, abi mah bade datang. Gak suka ada yang seperti itu. Nah ini kita harus bisa mengajak orang itu datang sok, harus tahu di jamaah saya misalkan asalnya mah susah datang teh, nya jarang. Tapi ketika saya coba wayahna da masa jihad saya mau beres, sok sekarang mah kalian mengatur bidang iya kudu jalan, bidang iya kudu jalan, sok bebas. Saya mah tinggal mengawasi. Karena itu sekarang mah jadi banyak nu datang di Curug mah karena mereka merasa diikut sertakan. Nah, ini yang paling penting tuh kita harus membuat anggota itu merasa dilibatkan dan diikut sertakan. Dikasih tanggung jawab aja nggak apa-apa. Walaupun hasilnya misalkan tidak sesuai lah ya. Misalkan sok kegiatan teh pikirkeun, atuh punten abi teh hilap ngainfokeun ka ustadna jadi we ustadna teh teu apal teu datang. Sawios sok pikirkeun we, ieu gara-gara teu datang, kegiatan harus ada kumaha. Tos we wios ku abi tah. Itu kan jadi timbul rasa tanggung jawab karena merasa dilibatkan. Nah kita pun harus belajar sok we dilibatkan karena yang kita harus pikirkan itu jamiah ke depannya. Pimpinan mah masa jabatannya, masa jihadnya itu 2 tahun, di pemuda mah 2 tahun PJP. Jadi kita harus berpikir ini masa jihad saya mau habis, tapi kegiatannya kudu terus jalan kumaha carana. Jadi jangan sampai anggota itu jadi ketua sentris lah, kumaha ketua jangan sampai berpikiran seperti itu. Jadi kita tuh harus merangsang orang untuk mengaktualisasikan diri. Pengen ada kegiatan ini bisa tuh sok nu penting mah tidak keluar dari kita jamiah misalkan. Mending ngebahas teh atau ulah bab akidah jeung bab akhlak wae hoyong teh di Curug mah pengennya bab nikah misalkannya di bab awal kene sampai ke sudah pernikahan seperti apa sok mangga kalian yang bahas. Saya mah hanya mengawasi bisa ada salah pemahaman salah apa baru
benarkan sok kalian bahas. Nah itu semenjak itu tuh anggota teh jadi datang tanpa harus diminta. Jadi oh apa nih hari ini teh bab nikah datang. Nah itu jadi kita harus awal yang pertama mah memberikan tanggung jawab. Jadi bang ikut sertakan mereka sok kegiatan teh mau apa sih cobaan we kamu kerjakan iya ya, tapi ketika mereka sibuk tong disalahkeun. Tak kebanyakan dari kita ketika memberikan tanggung jawab mun salah misalkan atau lupa dikerjakan sok nyalahkeun tah gara-gara ieu mana mah teu bener jadi ieu terus tong jadi ieu. Nah itu yang bahaya mah jangan kita mah jangan seperti itu. Keun we biarin karena kita tuh harus berpikir ini teh masa anak-anak lah anak muda lah nya banyak kesalahan sok banyak salah mah di jamiah we tapi ketika mereka terjun ke masyarakat mau itu bekerja ataupun di keluarga tong salah deui nu kieu mah da atos di jamiah. Kita mah harus bisa berpikiran seperti itu. Jadi jangan sampai mengkerdilkan kegiatan teh kehidupan kita teh hanya di jamiah kan ada kehidupan yang lain, di aspek yang lain. Nah, minimal di jamiah mah dilatihna nu bener nama di masyarakat. Jadi kita harus benar-benar memberikan porsi ke anggota. Sok mau apa kerjakeun. Abi bade hayang camping. Sok bade camping di mana? Pelarian. We kudu nanti ku abi mah di ACC we ngumpul tah tinggal kitu. Mun bagus mah tapi tetap kita awasi. Nah, itu mungkin saya mah Megan nih, mangga kalau ada pertanyaan yang lain silahkan. Tetap ingin tanya, nah, kamu datang.